Hello buddy, see you again with me Jansar Channel Live Inspiration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan aku Jansar Channel, channel menginspirasi kehidupan kita agar lebih baik, lebih benar, terarah, serta jelas kawan. Ini adalah Kissing Point Park. Kissing Point Park adalah taman yang berada di pinggiran Sungai Paramata di daerah Raid, yaitu sekitar 2 km dari selatan kota Raid kawan. Terletak di pinggiran Putni. Putni adalah nama lain dari sebuah area yang luas dalam menentukan jarak tempuh. Ini kawan, awalnya ke titik dekat antara jembatan, nanti ada jembatan, dan taman dan pemukiman penduduk. Ini adalah Putni kawan. Tempat ini dibangun sekitar tahun 1948 yang lalu. Jadi Kissing Point Park ini terletak di Raid, negara bagian New South Wales, Australia. Jadi di sini di pinggiran sungai ini, yaitu pemandangannya terlihat di depan ini kawan. Semua ini adalah ciptaan Tuhan yang Maha Pencipta, yang Maha Kuasa. Maka dari itu sebagai manusia hendaknya memahami ayat-ayat atau tanda-tanda kebesaran Tuhan yang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi orang-orang yang menyerahkan dirinya, beriman, tunduk patuh kepada Tuhannya, kepada Allah Sang Pencipta. Sebab manusia sebagai hamba Allah, sebagai makhluk Allah, hendaknya harus menaati, tunduk dan patuh terhadap perintah dan larangannya. Ini kawan, sebenarnya kalau kita sebagai manusia memahami pohon, tumbuhan ini, tanaman yang berada di depan kita ini, pasti kita akan memahami ayat-ayat kebesaran Tuhan yang Maha Kuasa. Semuanya akan musnah, semuanya terbatas dari ajal atau waktu yang telah ditentukan oleh Sang Pencipta alam ini, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi saya ingatkan bahwa manusia hidup itu tidak bisa sendirian. Manusia hidup memerlukan yang lainnya. Jadi alam, kehidupan, manusia, semua ini tidak bisa dipisahkan antara satu dan yang lainnya, menjadi kesatuan di dalam kehidupan ini. Ini kawan, jadi manusia hidup di dunia ini terikat oleh suatu aturan, undang-undang atau hukum. Seperti halnya pohon yang rindang ini memerlukan aturan juga. Siapa yang ngatur? Manusia. Tanpa diatur oleh yang hidup, oleh manusia, maka alam ini, pohon ini tidak seindah yang kita lihat ini kawan. Jadi semuanya memerlukan aturan, hukum, undang-undang. Dan undang-undang itu pun memerlukan petunjuk yang benar. Sedangkan petunjuk yang benar itu hanya ada di agama yang benar juga kawan. Jadi Allah menurunkan agama ini sesuai dengan zamannya. Jadi agama ini yang diturunkan oleh Allah yang terakhir adalah Islam, sebagai agama penyerahan diri secara totalitas, secara kafah kepada Sang Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Sang Kholik, Sang Pencipta manusia. Oleh karena itu hanya Islamlah sebagai agama yang paling benar di seluruh dunia, di kehidupan manusia saat ini. Karena agama Islam sebagai agama penyempurna, agama terakhir di antara agama-agama yang pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat dalam firman Allah dalam surat Ali Imran, surat yang ketiga,
ayat yang ke-19. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna dinna indallahil Islam. Wa makhtalafal ladzina utul kitab illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan. Ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha syari'ul hisab. Shadaqallahul azim. Yang artinya sesungguhnya agama di sisi Allah yang paling benar ialah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab kecuali setelah mereka memperoleh ilmu. Karena ada kedengkian di antara mereka. Barang siapa yang ingkar, yang kufur terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat perhitungannya. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Itu kawan. Jadi Allah sudah memberitahu kita, mengabarkan kepada kita melalui utusannya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan terakhir di antara para nabi dan rasul yang pernah diturunkan ke muka bumi ini, agar manusia bisa memilihnya untuk hidup ini menjadi baik, benar, terarah, serta jelas, sehingga hidup ini menjadi aman, sentosa, sejahtera. Kita lihat bagaimana di depan kita ini sebuah feri atau perahu penyeberangan bisa jalan di atas air dengan tenangnya. Kita lihat bangunan, semuanya ini atas rekayasa manusia. Semua itu pula juga membutuhkan aturan yang baik dan benar. Ini kawan, kalau semua ini diatur sesuai dengan aturan yang Maha Pencipta, yang Maha Kuasa, yang mempunyai semua alam ini, insya Allah kehidupan ini akan aman, baik, tentram, sejahtera sebenar-benarnya. Ini kawan, nah jembatan yang menghubungkan antara kota Ryde yang berada di kota Sydney dengan kota-kota yang lainnya. Ini kawan, jadi agama adalah sebagai patokan atau sebagai rujukan, sebagai pondasi dasar bagi seluruh umat manusia dalam menentukan aturan hukum kehidupan dalam bumi ini. Ini kawan, kita lihat di sini kelihatannya bagus, indah, tapi lihat kehidupan yang mengatur manusia akan mengalami ketidakadilan, akan mengalami ketidaknyamanan, akan mengalami ketidakamanan. Semua ini tanpa aturan dari Yang Maha Kuasa, manusia tidak tunduk patuh dengan aturan tersebut, maka akan mengakibatkan kepincangan, kekurangan, kerusakan, bahkan ketidakadilan di muka bumi ini. Ini kawan, semua manusia fitrahnya, nalurinya yang sebenarnya ingin hidup tenang, ingin hidup nyaman, ingin hidup yang indah, sejahtera seperti alam ini, seperti taman ini. Kita lihat indah, nyaman, kita lihat seperti benar-benar sejuk. Inilah sebenarnya yang diharapkan oleh semua manusia. Tapi jangan lupa, karena manusia ada makhluk yang lain yang selalu membisikkan di dalam hati pemikiran manusia, yaitu siapa? Iblis. Iblis itu seorang jin yang menggoda manusia agar terjerumus ke dalam jalan yang sesat,
ke dalam jalan yang jauh dari hidayah petunjuk Tuhan yang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kawan, ini adalah peringatan. Mudah-mudahan dengan memahami, dengan melihat alam ini, kita bisa terinspirasi supaya hidup kita lebih baik, lebih benar, lebih jelas, serta terarah dengan sebenar-benarnya. Oke kawan, dari sinilah semoga video ini menjadikan kita lebih baik, lebih benar, terarah, serta jelas. Apabila ada kurang benar, kurang baik, kurang berkenan di dalam pemikiran, perasaan, hati saudara sekalian, mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video.